Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Erna Mariana dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Apa kabar siswa-siswiku semua? Semoga tetap sehat walafiat dan semangat terus belajar di rumahnya ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan karir dengan materi Kenali Bakatmu, Pilih Karirmu. Sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Baiklah, sebelum memulai materi, Ibu akan memberikan sedikit penyegaran suasana atau ice breaking, kuis tebak profesi. Di sini sudah tampil 3 gambar yang masing-masing menunjukkan profesi-profesi tertentu. Ayo tebak, gambar profesi apakah ini? Bagi yang sudah tahu jawabannya, silakan menghubungi Ibu dan kirim jawabannya pada Ibu ya. Adapun tujuan layanan dari materi ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian minat dan bakat. Yang kedua, siswa dapat mengenal faktor-faktor pendukung minat dan bakat dirinya. Yang ketiga, siswa dapat menemukan strategi atau cara mengembangkan minat dan bakat dalam dirinya. Yang keempat, siswa dapat menganalisis kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau pengertian minat. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang digemarinya. Dengan kata lain, minat adalah kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa pada setiap manusia, berupa kemampuan dasar atau potensi yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam sebagai bawaan sejak lahir. Bakat masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Faktor-faktor pendukung minat dan bakat. Faktor-faktor pendukung minat dan bakat bagi kepada 2 bagian. Yang pertama, faktor intern. Yang kedua, yaitu faktor ekstern. Faktor intern terbagi lagi ada 2, yaitu faktor bawaan atau genetik dan faktor kepribadian. Faktor genetik atau bawaan merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai warisan dari genetik orang tuanya. Faktor bawaan atau hereditas merupakan faktor penentu munculnya bakat. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, individu cenderung berbakat dalam tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan kemampuan spasial, nonverbal, estetik, artistik, dan atletik. Faktor intern kedua yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian meliputi keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada aspek-aspek diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Faktor kedua yaitu faktor ekstern atau faktor dari luar individu, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas: 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman pertama dan dasar dalam kehidupan.
karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan suatu lingkungan yang mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif dan terarah. Yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Jenis-jenis minat bakat. Jenis minat. Yang pertama, minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Yang kedua, minat profesional, minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, minat komersial, minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. 4. Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, olahraga, dan lain-lain. 5. Minat advokasional, minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Jenis bakat. 1. Bakat verbal, yaitu konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. 2. Bakat numerikal, yaitu konsep-konsep dalam bentuk angka. 3. Bakat skolastik, yaitu kombinasi kata-kata logika dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, dan pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan programmer komputer. 4. Bakat abstrak, yaitu bakat dalam bidang abstraksi atau perancangan berbentuk pola, desain, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. 5. Bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. 6. Bakat relasi ruang atau spasial, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual, dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, insinyur mesin. 7. Bakat kecepatan ketepatan klerikal, keberbakatan dalam tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, pekerjaan kantor, kesekretariatan. 8. Bakat bahasa atau linguistik, yaitu bakat dalam bidang penalaran analitis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga. Cara mengembangkan minat bakat. Yang pertama, perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar, berhadapan dengan berbagai kendala yang ada dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua, perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat.
Yang keempat, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini, sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian, mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu untuk sukses dalam bidang-bidang tertentu. Bakat dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang sangat mempengaruhi pilihan karir seseorang dan mendukung cita-cita atau karir. Dapat mempermudah seseorang menjadi sukses dalam profesi atau jabatan bagi si pemiliknya. Jika seseorang berbakat di bidang seni, ia akan sangat menikmati keberbakatannya dan diprediksi akan sukses sebagai seniman. Ia menekuni bakatnya sebagai seniman dan merasa puas dalam karir. Seseorang yang berbakat melukis dan terus mengasah kembangkan bakatnya itu akan lebih mudah baginya untuk sukses dan puas sebagai pelukis. Nah, para siswa semua, coba kalian identifikasi masing-masing apa minat dan bakat serta cita-cita kalian. Demikian materi layanan bimbingan karir pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.